Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada materi kita saat ini tentang materi roll depan, ya, atau guling depan biasa disebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita memulai materi kita, jadi nanti tolong nanti siswa membawakan doa dan berikutnya nanti menyanyikan lagu wajib nasional. Paham ya? Baik, saya persilakan. Siapa ini? Silakan. Yelda, silakan berdoa. Amin. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya silakan nanti si siapa nama? Setia membawakan lagu wajib nasional sebagai rasa nasionalisme kita di negara kita ini. Baik, silakan. Saya persilakan. Teman yang berdiri dulu. Beribadah tidak bisa Baik, sudah sarapan semua nih kan? Sudah sarapan semua, nak? Nah, saya kira belum semangat, jadi sesuai kita di SMK, nanti pada saat saya bilang SMK, lanjut lagi ya siswa untuk menyampaikan berikutnya. Bisa kan? Untuk menambahkan rasa percaya diri. SMK, SMK. Oke, tepuk tangan dulu semua. Baik, materi kita pada saat ini adalah tentang roll depan, ya, roll depan atau guling depan. Ya, di sini slide sudah Bapak sediakan, nanti siswa tinggal memperhatikan bagaimana inti dari materi ini, ya. Secara garis besarnya saya terangkan aja. Yang pertama nanti kita menganalisis tentang kesalahan yang ada dalam guling depan. Ya, nanti setelah itu saya kasih nanti LKPD atau lembar kerja kepada peserta didik, nanti didiskusikan per kelompok.
Ya, sesuai yang sebelumnya minggu depan saya bilang, itu satu kelompok ada 5 orang. Paham ya? Baru setelah itu saya tampilkan video tentang bagaimana guling depan itu yang benar. Baru setelah itu kita akan mempraktekkan di lapangan. Sudah paham ya? Sampai di sini yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baik. Langsung saja. Materi kita hari ini adalah tentang roll depan. Ya, roll depan. Ini kompetensi pengetahuannya, memahami, menerapkan pengetahuan, kompetensi keterampilan, melaksanakan. Ya, ini kompetensi dasar. Ya, menerapkan keterampilan gerak dasar, aktivitas olahraga senam lantai untuk menghasilkan koordinasi yang baik. Ya, ini kompetensi dasar yang kedua, mempraktikkan keterampilan rangkaian gerak dasar aktivitas olahraga senam lantai untuk menghasilkan koordinasi yang baik. Lanjut, ini IPK-nya ya, indeks pencapaian kompetensi, menjelaskan gerak dasar senam lantai, berguling ke depan. Menganalisis tentang gerak dasar senam lantai, guling depan. Baru nanti lanjut mempraktikkan ya rangkaian gerak dasar senam lantai, guling depan. Ini tujuan pembelajarannya ya. Setelah mempelajari materi berguling depan, dalam penerapan model pembelajaran problem based learning, siswa mampu memahami dan menjelaskan materi berguling depan dengan benar, menganalisis tentang berguling depan yang benar, dan terakhir mempraktikkan rangkaian gerak dasar senam lantai. Ya, sejarah singkatnya, senam berasal dari bahasa Yunani yang berarti gimnastik. Lanjut, ya, pengertian senam lantai adalah salah satu cabang olahraga senam. Senam ini dilakukan di atas lantai. Kebanyakan gerakan dalam senam lantai membutuhkan matras sebagai alat bantu yang berfungsi untuk mengurangi resiko terjadinya cedera. Ya, ini jenis-jenisnya ya. Secara umum ada 11 ya. Itu sikap layang, handstand, roll depan, roll belakang, meroda, dan sebagainya. Ya, jadi materi kita saat ini adalah roll depan ya, atau biasa disebut dengan guling depan. Ya, guling depan. Nah, di pengertian guling depan, coba ketua kelas membaca apa pengertian guling depan. Silakan. Pengertian terbukti dan sampai secara teknis roll depan dilakukan dengan cara dengan awalan berdiri dan jongkok. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, di sini di layar sudah ada ya. Ini rangkaian yang pertamanya tentang awalan jongkok. Ya, awalan jongkok artinya pada saat dia mulai itu diawali dengan berjongkok. Ya, selanjutnya awalan kedua itu berdiri. Ya, dia awalannya yang pertama adalah berdiri. Cuman gaya pada saat pelaksanaan itu sama. Cuman yang membedakan hanya awalan yang pertama tadi jongkok dan yang kedua apa nak? Oke ya. Yang pertama jongkok dan yang kedua ya berdiri. Cuman pelaksanaan pada itu nanti sama ya, cuman awalannya saja yang membedakan. Baik. Untuk memperjelas materi kita, silakan siswa memperhatikan
Ya, di sini sudah ada video tentang materi pembelajaran senam lantai roll depan. Disimak ya. Baik, stop ya. Ini cara melakukan dengan sikap berdiri, ya. Ya, sikap berdiri. Berarti awalnya dia berdiri. Kita lanjut lagi.
Baik, ya ini dengan awalan jongkok ya. Ini yang pertama ya, sikap awalan jongkok. Ini yang kedua nanti. Nah, ini yang ketiga, keempat, dan ini yang terakhir sikap pada saat mendarat. Diperhatikan, udah paham kan? Oke, kita lanjut lagi videonya. Oke, ya. Itu tadi materinya ya. Sudah jelas ya, ya dengan melihat video yang ada di layar. Baik, selanjutnya ya, sekarang kita masuk ke tugas kelompok ya. Tugas kelompok nanti siswa menganalisis tentang guling depan ya. Yang saya katakan tadi pada pendahuluan ya, satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Setelah melihat tayangan video pembelajaran tersebut, lakukanlah analisis tentang kesalahan gerakan guling depan, bagaimana sikap tangan, kaki, kepala, begitu juga dengan awalan saat berguling dan sikap akhir ya. Setelah melihat video pembelajaran kesalahan yang terjadi pada guling depan, jelaskan bagaimana solusinya dan tuliskan pada lembar LKPD ya, pada lembar LKPD. Baik, ini tentang kesalahan pada saat guling depan. Jadi nanti dianalisis ya, bagaimana sikap yang salah itu bagaimana dan yang benar itu bagaimana. Oke, sebelumnya saya kasih dulu lembar LKPD-nya ya. Lembar LKPD-nya. Kelompok satu mana? Kelompok satu? Oke, kelompok satu ini lembar LKPD-nya. Ini kelompok dua. Ini kelompok tiga. Oke. Ya, silakan nanti pada saat saya kasih aba-aba, silakan siswa-siswi sekalian berdiskusi kepada kelompoknya. Paham ya? Menganalisis tentang gerakan kesalahan dalam guling depan. Oke, silakan sekarang. Kelompoknya, apakan aja. Geser kursinya, membuat suatu lingkaran. Bentar dulu. Nah, ada kemari semua. Kalian analisis nanti setelah kalian melihat video ini. Ya, menghadap dulu semua kemari. Artinya nanti kelompoknya, setiap kelompok, apa-apa aja yang salah dalam guling depan. Paham ya? Oke.
Baik, sudah nampak semua kan? Tentang kesalahan pada saat guling depan, ya. Ada 4 tadi itu. Ada 4. Sudah tulis semua? Oke ya, ulangi sekali lagi. Coba kamu perhatikan apa saja yang ada pada kesalahan guling depan. Oke, perhatikan sekali lagi ya. Saya putar lagi videonya sekali lagi. Yang pertama itu apa? Baik, ini yang pertama ya. Menggunakan kepala sebagai tumpuan. Ya, itu kesalahan yang pertama. Ini yang kedua, tangan terlalu cepat ditarik dari tumpuan, ya. Tangan ini tangannya, ya, terlalu cepat. Berikutnya, ini yang ketiga, kedua tangan bertumpu terlalu lebar, ya. Terlalu lebar pun nggak bagus. Dia nanti melayang ini ke kiri atau ke kanan karena terlalu lebar tangannya, ya, dari matras. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, ini yang keempat, tumpuan terlalu sempit. Nah, sempit, terlalu sempit pun tidak ada nanti ancang-ancangnya pada saat berguling. Yang kelima, tumpuan terlalu dekat dengan kaki. Baik, ya. Tadi ada beberapa kesalahan ya dalam melakukan guling depan. Coba saya tanya dulu, yang kesalahan yang pertama adalah tangan terlalu cepat ditarik dari tumpuan. Itu kenapa? Kenapa tidak boleh? Coba ada yang bisa jawab? Elda, silakan. Tangan terlalu cepat ditarik dari tumpuan. Kenapa? Ya, ya. Itu membuat keseimbangan kita tidak stabil. Ya, tidak seimbang kita pada saat mau berguling ke depan. Ya. Yang berikutnya ada juga tumpuan terlalu sempit. Ya, terlalu sempit tumpuan. Kenapa tidak boleh terlalu sempit? Saya mau jawab. Oke, silakan berdiri. Ya, karena tidak ada nanti ancang-ancang siswa kita untuk berguling, ya, tidak ada ancang-ancangnya. Jadi itulah hal-hal atau kesalahan yang ada dalam guling depan. Paham semua ya? Baik. Jadi sesuai yang saya bilang tadi, coba siswi sekalian berdiskusi dengan temannya bagaimana sikap guling depan yang benar. Ya, itu kan sudah saya kasih lembar LKPD-nya, itu kan teknik dalam sikap guling depan itu ada saat awalan, ya, pada saat berguling, dan pada saat apa? Awalan,
pada saat berguling, dan sikap akhir, ya. Pada awalan, ya kan, pasti ada. Pada awalan pasti ada apa? Setelah awalan ada proses, ya kan? Ada proses pada saat berguling. Baru yang terakhir ada akhir, ya. Sikap akhir itu seperti apa? Coba dituliskan dalam LKPD. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya sesuai bahan ajar yang sudah saya berikan dan tayangkan di video. Ini bahan ajar. Nah, bagaimana sikap awalnya itu seperti apa? Tulis kelompoknya, kelompok 1, kelasnya. Ayo, kelompok 1 siap? 2 menit lagi, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Tulis nama kelompoknya di situ, kelompok 1, kelasnya. Di atas itu ada itu. Di atas LKPD ada, saya cantumkan nama kelompok. Oke. Nanti setelah selesai, satu orang perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan. Paham ya? Sudah? Oke. Sudah, coba kelompok 1 perwakilannya presentasikan hasil lembar kerja yang sudah dikerjakan. Ayo Elda, silakan. Di situ aja, di ya. Baik, selanjutnya kelompok 2.
Baik, selanjutnya kelompok 3. Ada kemarin, nak? Oke, baik. Ya, terima kasih kepada setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Ya, sesuai yang sudah klaim Mas tadi, sekarang saya tampilkan bagaimana cara berguling depan yang benar. Ya, setelah kita melihat video ini nanti, kita bersama-sama ke lapangan untuk mempraktekkan bagaimana guling depan yang benar. Paham ya? Baik, seluruhnya menghadap ke layar. Kembali ke tempat dulu. Jadi tolong perhatikan ya semuanya, siswa-siswi sekalian, bagaimana guling depan itu yang benar. Berdiri menghadap mata yang letakkan kedua telapak tangan pada atas. Kedua kaki lurus dan tumit diangkat. Kepala diletakkan di antara kedua tangan. Angkat kedua kaki dengan sedikit tolakan dan kedua sisi. Pada saat menguning, kedua kaki dilipat dan kedua tangan menutup bungkai bawah. Sudah jelas? Oke. Biar lebih jelas, saya ulang sekali lagi ya. Perhatikan. Gerak atau berdirikan berat. Gerakan gulingan pantat. Berdiri menghadap matras memanjang. Letakkan kedua telapak tangan pada matras. Kedua kaki lurus dan tumit diangkat. Kepala diletakkan di antara kedua tangan dengan mendaratkan di matras. Angkat kedua kaki dengan sedikit tolakan dan kedua siku dilipat ke tindak rata. Pada saat menguning, kedua kaki dilipat dan kedua tangan menutup bungkai bawah. Baik. Saya kira sudah cukup jelas ya bagaimana cara guling depan yang benar. Baik, berhubung karena cuaca kita tidak mendukung untuk lapangan, jadi kita di sini saja nanti di kelas. Saya rasa cukup ini ya, karena matras. Nanti setiap orang mempraktekkan bagaimana guling depan yang benar. Ya, coba dulu ketua kelas Heri ambilkan matras itu, taruh di sini.
2 orang nak di samping itu ya. Oke, di sini ya. Oke, oke. Oke, ini satu lagi. Baik, ya sebelum kita memulai aktivitas senam guling depan, jadi semua berdiri dulu, berdiri. Kita melakukan pemanasan, ya, melakukan pemanasan, ya. Seperti biasa, pemanasan itu diawali dengan yang dinamis ya, artinya dari kepala sampai tangan sampai ke bawah sampai kaki, ya. Tidak boleh terpenggal-penggal dia. Paham ya? Baik, saya langsung aja pimpin. Kepala, hitung ketua kelas, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 8 nak, sampai 8, jangan enggak sampai 10. Baik. Hitung semua. Oke, baik. Tangannya. Dan gantinya balas. Baik. Ke apa dulu semua? Ke samping apa ya? Ke samping kursinya. Oke, baik. Ya, sekarang kakinya. Kakinya diangkat. Baik. Masih kaki yang sama. Baik. Kaki yang kebalikannya. Baik, tangan. Oke, baik. Ya. Semua tangannya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang kanan. 1, baik, ya. Sekarang setiap orang ya mempraktekkan sesuai yang sudah ditayangkan di video tadi bagaimana berguling depan yang benar. Oke. Coba nak, yang laki-laki dulu, laki-laki nih contohnya untuk perempuan. Silakan nak. Yang laki-laki dulu. Silakan Eri. Yang lain di sini, yang lain di sini, yang lain di sini. Nah, ya, yang lain di sini semua.
Ya, dari sikap guling depan yang benar. Pertama, sikap awalannya yang sesuai yang kamu lihat tadi di video. Kemudian ini diangkat, terus dilakukan laporan. Hmm. Oh, oke, berdiri lagi, kembali. Oke. Selanjutnya, yang belum sana, itu yang sana semua. Yang apa? Yang mau apa ke sana semua. Ya, perhatikan ya. Coba yang laki dulu, laki-laki dulu, laki-laki. Laki-laki ini seharusnya bisa memberikan contoh kepada siswi perempuan. Oke, silakan. Nah, lanjut. Terus, oke, berdiri langsung. Lanjut. Oke, terus. Bisa kamu, nak? Oke. Oke. Perempuan satu orang bisa? Bisa. Perempuan ini ada yang gaya-gaya macam laki-laki. Ah, bisa. Oh, ini pasti nih. Biasanya serba bisa ya. Silakan. Oke. Adanya bisa? Ada? Oke ya. Jadi itu sesuai yang sudah ditampilkan sama siswa yang sudah tampil tadi, bagaimana cara guling depan yang benar ya. Seperti itulah cara berguling yang benar. Paham ya? Oke. Jadi sekarang ke apa? Ke kursi masing-masing. Silakan. Oke, ya. Tadi kita sudah mempelajari ya, ini dari setiap pertemuan pasti ada proses ya, yang seperti saya bilang tadi ya. Tadi saya sudah katakan pendahuluan ya, ini inti tadi sudah kalian praktekkan bagaimana berguling depan yang benar ya. Sekarang kita masuk ke penutup ya, penutup ya. Jadi ada kesimpulan, artinya kesimpulan itu yang pertama adalah pada saat guling depan ada yang harus diperhatikan ya. Yang pertama sikap awalannya, yang kedua saat berguling, dan yang ketiga sikap akhir. Oke ya. Coba semua ya serentak ya. Ada berapa nak yang kesimpulan yang sudah kita ambil dari materi ini? Yang pertama adalah sikap awal. Yang kedua sikap proses atau saat berguling ya. Yang ketiga sikap sikap akhir ya. Baik ya, sebelum kita menutup perjumpaan ini saya bagi besok dikumpulkan, ini tes formatif, artinya tes pengetahuan ya, pengetahuan kalian materi yang sudah kita ajarkan ya. Ini ya, baik. Itu sudah saya berikan ya soal tes formatifnya, pengetahuan kalian tentang materi ini. Jadi besok dikumpulkan ya, tulis namanya, kelasnya. Paham ya? Oke. Baik, sebelum kita menutup, coba nanti siswa membuat doa.
Amin. Ya, untuk lebih semangat biar nanti Bapak Ibu guru pun yang mengampu les berikutnya ya, coba IL biasa kita di SMK. 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 Oke, baik. Selamat pagi, sampai jumpa pada materi berikutnya. Ya, oke.